Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Di sini saya akan membahas mengenai teks resensi. Sebelum kita membahas mengenai teks resensi, di kondisi yang seperti saat ini tidak memungkinkan kita untuk belajar mengajar melalui tatap muka secara langsung. Kita diwajibkan untuk belajar mengajar melalui daring. Bismillah, di sini saya akan mencoba memulainya. Yang pertama yaitu pengertian teks resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya. Dan tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Kemudian resensi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah review, yaitu berarti mengulas kembali atau melihat kembali. Kemudian resensi juga dapat diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan ulasan tentang buku menurut KBBI. Dan yang kedua ada struktur teks resensi. Yang pertama ada judul, harus menggambarkan buku yang hendak diresensi atau diulas. Kemudian yang kedua ada identitas buku, yaitu membahas judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan catatan ke jumlah halaman, harga. Kemudian yang ketiga, pembukaan, yaitu memaparkan pengarang buku secara ringkas maupun memperkenalkan garis buku secara besar. Yang keempat ada isi resensi, yaitu sinopsis buku, keunggulan dan kelebihan segi bahasa, isi maupun susunan buku. Kemudian 5, penutup resensi, yaitu alasannya. Kemudian ketiga ada ciri kebahasan teks resensi. Yang pertama yaitu banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yaitu, yakni, dan kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebaban, karena, dan sebab. Yang keempat ada menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Kemudian tujuan dari resensi buku yaitu yang pertama ada mengetahui kelebihan dan kekurangan buku, dan kedua memberikan gambaran pada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap penulisan, substansi, dan isi buku. Keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku diterbitkan. Kemudian 5, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.